Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah hotel yang seharusnya ramai oleh lalu lalang tamu. Seorang pria dalam kesendiriannya tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa dari pintu kamarnya. Gagang pintu itu bergerak, bukan sekadar goyangan kecil karena angin, bukan pula sentuhan singkat seseorang yang salah kamar. Gerakan itu jelas, kuat, dan berulang, seolah ada sesuatu di luar sana yang mencoba masuk dengan paksa. Selama kurang lebih 15 detik, gagang itu terus bergetar, berputar, perlahan, seperti tangan tak terlihat yang penuh niat. Lalu mendadak berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini terasa lebih berat, lebih mencekam. Dilanda rasa penasaran yang bercampur takut, pria itu mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit demi sedikit, cukup untuk mengintip melalui celah sempit sementara kamera ponselnya terus merekam. Dan di sanalah sesuatu itu berdiri. Sosok yang samar namun cukup jelas untuk membuat darah membeku. Ia mengenakan gaun tidur panjang putih, namun bukan putih yang bersih. Kainnya kusam, kotor, penuh noda lumpur, seperti sesuatu yang telah lama terkubur dan baru saja bangkit dari dalam tanah. Namun, yang paling mengerikan bukanlah pakaiannya. Sosok itu tidak memiliki kepala. Hanya tubuh berdiri diam di depan pintu, tanpa wajah, tanpa mata, tanpa arah pandang. Namun, entah bagaimana, kehadirannya terasa begitu sadar, begitu hidup, seolah ia tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan. Dan dari balik rekaman itu, terdengar suara samar, berat, cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya terjaga sepanjang malam. Pendapat tentang kejadian tersebut, ada dua kemungkinan yang perlu dilihat dengan jernih. Secara logis, pergerakan gagang pintu bisa saja disebabkan oleh tekanan udara, kerusakan mekanisme kunci, atau bahkan ulah seseorang di luar yang tidak terekam jelas. Dalam kondisi pencahayaan minim dan pikiran yang sudah tegang, otak manusia sangat mudah mengisi kekosongan dengan bentuk yang menyeramkan. Itulah cara ketakutan bekerja. Namun, ada bagian dari kejadian ini yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Durasi gerakan yang cukup lama, konsistensi getaran, serta kemunculan sosok dengan detail yang tidak biasa, terutama bentuk tanpa kepala membuka, kemungkinan bahwa ada sesuatu di luar batas logika yang sedang terjadi. Jika memang tidak bisa dijelaskan secara rasional, maka ini masuk ke wilayah yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Dan disitulah rasa takut itu lahir, dari ketidaktahuan. Kejadian seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa rasa takut seringkali muncul bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena apa yang tidak bisa kita pahami. Namun, hidup tidak berhenti pada ketakutan. Justru dari pengalaman yang mencekam, kita belajar untuk lebih kuat, lebih waspada, dan lebih menghargai setiap detik ketenangan yang kita miliki. Tidak semua hal harus dijawab malam ini. Tidak semua misteri harus dipecahkan sekarang. Yang terpenting, kita tetap melangkah. Karena di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menghadapi rasa takutnya sendiri. Shift malam, lorong yang tak pernah mengarah pulang. Malam itu seharusnya hanya shift biasa, tapi tidak semua tempat tetap sama saat lampu mulai redup. Dan tidak semua jalan benar-benar menuju keluar. Awalnya, ia berada di lantai bawah tanah.
Sepi, terlalu sepi untuk ukuran sebuah mall besar. Kamera menangkap sesuatu yang janggal. Pot berisi kaktus, bergerak, bukan jatuh, bukan tersenggol, tapi seperti ditarik perlahan. Terus dan terus, menjauh dari tempatnya. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba naik eskalator, berharap keluar, tapi di atas, lampu berkedip tanpa henti. Suaranya berubah, bukan dengung listrik biasa, melainkan seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Namun, tak ada satupun yang terlihat. Ia menoleh kembali. Pot kaktus itu masih bergerak, konsisten, seolah sesuatu sedang menyeretnya ke tempat yang tak terlihat. Ia turun dan mulai berlari. Naluri mengatakan, tempat ini tidak lagi aman. Langkahnya terhenti. Di depan hanya lorong-lorong gelap. Banyak, sepi, membingungkan. Ia ingin kembali ke eskalator. Itu satu-satunya jalan yang ia kenal. Tapi niat itu runtuh ketika suara ramai itu kembali muncul. Kini terdengar lebih dekat, seperti mengejar. Di depannya, lorong-lorong gelap seolah menunggu. Tidak ada tanda, tidak ada arah. Ia mencoba berbalik lagi, tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas, semakin tidak manusiawi. Akhirnya, ia memilih satu lorong. Terpaksa, semakin dalam ia masuk. Tempat itu semakin asing. Dinding terasa hidup, udara terasa berat, tidak ada suara lagi. Justru itu yang paling menakutkan. Kini ia sadar, ini bukan lagi mall yang sama. Seolah ia sedang digiring masuk ke tempat yang tidak memiliki jalan keluar. Sebuah ruang yang mungkin bukan milik dunia ini. Secara logika, kejadian ini bisa saja dipengaruhi oleh kondisi mental yang tertekan, kelelahan saat shift malam, atau efek lingkungan yang gelap dan sunyi yang memicu halusinasi. Namun, ada pola yang sulit diabaikan. Pergerakan objek tanpa sebab jelas, suara yang konsisten mengejar, serta perubahan lingkungan yang terasa tidak wajar, menunjukkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara rasional. Jika ini bukan gangguan pikiran, maka kemungkinan lain adalah ia benar-benar memasuki ruang yang berbeda, sebuah lapisan lain yang hanya bisa diakses saat kondisi tertentu. Dan di tempat seperti itu, rasa takut bukan hanya perasaan, ia bisa menjadi pintu. Rasa takut seringkali bukan datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Semakin kita takut, semakin kita kehilangan arah, dan saat itulah sesuatu yang tidak terlihat bisa mulai menguasai. Ingat, bukan kegelapan yang menyesatkan manusia, tapi ketakutan yang tidak mampu dikendalikan. Jika hati tetap tenang, maka bahkan di tempat paling gelap sekalipun, kita masih bisa menemukan jalan pulang.